Saya Jessica Jana Aventa, NIM 202101210004, ingin mempresentasikan tentang UAS ANSI semester 3, dari Sistem Informasi 1 semester 3. Kali ini saya akan share screen dulu. Saya dapat genap, jadi saya dapat soal kasus genap. Hmm, jadi yang pertama, soal kasusnya saya baca dulu. Suatu perusahaan rental mobil memperbolehkan penyewa untuk menyewa mobil lebih dari satu mobil pada satu hari H, baik dengan sopir ataupun tanpa sopir. Rental mobil tersebut mempunyai beberapa jenis mobil. Sebuah mobil disewa tanpa disertai BBM, namun kota tujuan dan identitas penyewa dicatat. Semua informasi penyewa sopir dan mobil tercatat dalam atribut dan diasumsikan kepada Anda. Penyewa mobil mengisi formulir penyewa mobil dilengkapi dengan identitas KTP yang masih valid. Pertanyaan itu ada, buatlah rancangan use case diagramnya. Di sini use case diagramnya ini saya buat kayak gini. Di sini ada penyewa, lalu ada petugas, dan di bawah ada atasan. Nah, penyewa ini memberikan registrasi, penyewa ini registrasi, lalu penyewa ini login. Jika registrasi bisa, lalu kita penyewa akan login, dan login ini akan diterima oleh petugas, atau petugas akan membantu masalah login. Lalu penyewa memberitahu pada petugas itu tentang namanya sewa, terus tentang jenis mobil. Lalu petugas memberikan pada penyewa, penyewa mengisi formulir yang merupakan penyewa itu harus memberikan berkas dan KTP karena di setiap rental mobil itu harus meninggalkan identitas. Lalu petugas ini memberikan harga sewanya, totalan dari lama sewa, jenis mobil, dan lalu total harga sewanya ini keluar, petugas memberikan, lalu penyewa melakukan pembayaran dan petugas menerima pembayaran tersebut. Lalu setelah pembayaran selesai, penyewa memberikan data penyewanya, lalu dilakukannya eh, penyewa mengambil dan pengembalian mobil ke petugas. Kalau pengembalian mobilnya ini telat, akan didenda. Lalu petugas ini akan memberikan laporan penyewaan kepada atasan. Lalu atasan juga akan menerima laporan penyewa tersebut. Lalu di sini ada, buatlah rancangan activity diagramnya. Di sini saya buat activity diagram ini dari penyewa dan sistem. Penyewa dan sistem dimulai dari kita harus registrasi. Jika kita sudah jika kita akun kita sudah terdaftar, maka kita bisa login. Tapi kalau akun kita belum terdaftar, kita harus registrasi eh, karena untuk kita harus masuk login dan kita bisa buka menu utama di sistemnya. Nah, dari menu utama ini bakal ada di halaman pertama ini ada disuruh masukkan username dan password supaya kita bisa masuk ke menu utama pelanggan. Lalu ke petugas dan atasan. Dari petugas ke atasan ini, eh eh sorry kebalik. Jadi dari penyewa ke sistem lagi, dimulai dari penyewa isi formulir dulu, dan sistem bakal ngeluarin menu. Dari menu ini dia disuruh ngisi form. Nah, ngisi form ini dimulai ada jenis mobil, harga sewa, tanggal pengambilan, dan tanggal pengembalian. Dan di sini juga bakal, kalau misalkan telat, tanggal pengembaliannya juga bakal keluar dari bakal keluar total dendanya berapa dan harusnya dibayar berapa. Lalu muncullah total pembayaran. Nah, sistem akan memberikan total pembayaran kepada penyewa untuk membayar, dan penyewa membayarnya, dan penyewa harus menunggu konfirmasi. Menunggu konfirmasi dan sistem menerima pembayaran, lalu akan dikonfirmasi oleh sistem. Nah, baru penyewa bakal bisa menerima kunci mobil rental. Lalu petugas ke atasannya. Nah, dari petugas ini membuat laporan dari penyewa yang setelah menerima kunci atau melalui sistem, lalu atasan akan menerima laporan. Nah, atasan akan menerima laporan itu, atasan harus mencetak laporannya dan mengkonfirmasi laporan, lalu diberikan kepada petugas supaya petugas menerima laporan apa yang pada tanggal berapa pengembalian dan pengambilan rental mobil tersebut gitu. Supaya petugas kan bisa eh, mengejar penyewanya tersebut gitu. Lalu di sini yang ketiga itu adalah buatlah rancangan diagram sequence. Diagram sequence ini saya buat kayak gini. Yang pertama itu ada penyewa. Terus yang kedua ada view menu. Yang ketiga ada jenis mobil. Keempat ada harga sewa. Lalu ada sistem. Dan yang terakhir ada tabel menu. Dari sini penyewa masuk ke dalam menu. Nah, dari menu ini akan memberikan pada sistem supaya sistem ngecek pengguna tersebut
apakah divalidasi atau tidak. Jika divalidasi, sistem akan memvalidasi akun. Lalu dari sistem akan memberikan ke tabel menu, yaitu data penyewanya. Lalu sistem ini akan memberikan hasil kepada view menu kalau memang di sini data penyewanya ini udah benar, udah lolos. Hasilnya ini akan masuk ke view menu. Lalu penyewa ini bisa melihat jenis mobil dan lihat harga sewanya gitu. Lalu diagram sequence yang ini ada penyewa, ada register, login, view menu katalog, form sewa, form bayar, sistem, tabel login, tabel data penyewaan, dan tabel data pembayaran. Dari sini penyewa harus registrasi, melakukan proses registrasi. Jika registrasi sudah, maka bisa masuk dari ke login, proses loginnya. Penyewa akan suruh masukin username, passwordnya, dan berkas-berkas lainnya. Lalu dari login ini akan divalidasi ke sistem. Akan divalidasi sistem, nah sistem akan mengecek user ke table login. Dari table login bakal ada benar atau salah akun validasinya, loginnya. Jika salah ini, dari sistem akan memberitahu penyewa itu suruh login ulang. Jika benar, bakal dari sistem ini langsung dari login langsung masuk ke view menu katalog supaya bisa lihat katalog mobil dan harga sewanya. Lalu jika sudah kebuka dari view menu katalog ini, disuruh isi formulir ke form sewa. Dari form sewa ini bakal masuk ke sistem yaitu form penyewaan. Lalu dari sistem bakal ngasih tabel data penyewaan ini yaitu ada data sewanya. Jika benar dan salah, jika benar atau salah bakal disuruh ngulang lagi. Lalu jika benar disuruh buat form pembayaran ke form bayar. Dari form bayar jika memang sudah keluar total bayarnya, maka form bayar ini akan memberikan kepada penyewa untuk membayar totalan dari harga sewa dan jenis mobil yang dipinjamnya. Nah, lalu jika sudah divalidasi dalam form pembayarannya, maka penyewa harus ngisi form ke form bayar, yaitu supaya identitasnya itu ketahuan gitu. Dari sistem ini, dari tabel pembayaran ini akan memberikan akan memberitahu penyewaan berhasil, lalu dari sistem ini bakal dikasih tahu ke penyewa kalau berkas mobilnya itu harus dimasukkan. Karena untuk saat pengembalian itu akan dikembalikan kepada penyewa. Lalu yang kedua ada jelaskan perbedaan antara perancangan terstruktur dan perancangan berbasis objek. Jelaskan dan uraikan tools-toolsnya. Yang ini ada perancangan terstruktur atau Structural Analysis and Design, SSAD. Yang pertama ada perancangan terstruktur adalah aktivitas mentransformasikan suatu hasil analisis ke dalam suatu perencanaan untuk dapat diimplementasikan atau diotomatiskan. Lalu yang kedua ada elemen perancangan terstruktur. Yang A itu ada definisinya. Definisinya ini adalah sebuah instruksi atau sekumpulan instruksi program yang terdiri dari input, output, fungsi, mekanisme, dan data internal. Nah, contohnya ini ada Foxtrot, Pascal, Procedure Function. Ada COBOL, ada program section paragraph, ada Fortran, ada subroutine. Lalu yang B ada bagian struktur atau struktur chart. Itu menggambarkan partisipasi sistem ke dalam modul-modul organisasi dan komunikasi. Nah, keuntungan ini ada menggunakan gambar, dapat dipartisipasi, yang ketiga ada fleksibel, yang keempat input sangat berguna pada implementasi, yang kelima membantu pemeliharaan dan modifikasi. Lalu yang C ada strategi perancangan. Di strategi perancangan ini yang pertama ada mentransformasi hasil aliran data dan informasi dari sistem. Yang kedua ada DFD, memperlihatkan aliran data dan informasi dari sistem. Yang ketiga, jika dalam suatu DFD, aliran datanya ditentukan oleh suatu data item, misalnya T, yang mempunyai nilai atau karakteristik tertentu. Kemudian nilai ini akan mempengaruhi atau menentukan arah aliran data, men-trigger arah, maka titik proses di mana terjadi percabangan arah aliran data tersebut disebut titik pusat transaksi. Lalu yang ketiga ada pendekatan terstruktur dilengkapi dengan alat-alat atau tools dan teknik-teknik yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem. Salah satu tools yang digunakan adalah yang pertama ada DFD atau Data Flow Diagram. Lalu yang kedua ada kamus data. Yang ketiga ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Yang terakhir ada STD yaitu State Transition Diagram. Lalu yang keempat, ada metodologi pengembangan sistem terstruktur antara lain. Yang pertama ada metodologi pemecahan fungsional, yaitu metodologi ini menekankan pada pemecahan sistem ke dalam subsistem yang lebih, sehingga akan lebih mudah untuk dipahami, dirancang, dan diterapkan. Lalu yang kedua ada metodologi berorientasi data. Atau metodologi ini menekankan pada karakteristik data yang akan diproses. Lalu yang ketiga ada
prescriptive methodologies. Atau metodologi ini merupakan metodologi yang dikembangkan oleh sistem house dan pabrik-pabrik perangkat lunak dan tersedia secara komersial dalam paket program. Nah, yang kelima ini ada kelebihan dan kekurangan metode perancangan terstruktur. Kelebihannya itu, yang pertama ada SSAD merupakan pendekatan visual ini membuat metode ini mudah dimengerti oleh pengguna dan atau programmer. Yang kedua ada penggunaan analisis grafis dan tool. Yang ketiga ada SSAD relatif simpel dan mudah mengerti. Yang keempat ada SSAD memungkinkan untuk melakukan validasi antara berbagai kebutuhan. Kekurangannya itu yang pertama, SSAD berorientasi utama pada proses, sehingga mengabaikan kebutuhan non-fungsional. Lalu yang kedua, ada sedikit sekali manajemen langsung terkait dengan SSAD. Yang ketiga, SSAD tidak selalu memenuhi kebutuhan pengguna. Yang keempat ini ada SSAD tidak memenuhi kebutuhan terkait bahasa pemrograman berorientasi objek. Lalu yang B, ada perancangan berorientasi objek atau Object Oriented Analysis dan Design OOAD, yaitu yang pertama perancangan berorientasi objek adalah suatu teknik atau cara pendekatan baru dalam melihat permasalahan dan sistem, atau sistem perangkat lunak, sistem informasi, dan atau sistem lainnya. Pendekatan berorientasi objek akan memandang sistem yang akan dikembangkan sebagai suatu kumpulan objek yang berkorespondensi dengan objek dunia nyata. Lalu yang kedua, objek dan kelas. Yang objek adalah benda yang secara fisik dan konseptual yang ada di sekitar kita. Beberapa contohnya itu ada objek. Seperti ada hardware, software, dokumen, manusia, konsep, dan lainnya. Lalu yang B ada kelas, adalah gambaran sekumpulan objek yang terbagi dalam atribut operasi, yaitu mengumpulkan data atau atribut dan perilaku atau operasi yang mempunyai struktur data sama dengan satu grup. Nah, lalu yang ketiga ini ada metode pengembangan lunak berorientasi objek yang sudah dikenal dan diantaranya adalah Object Oriented Analysis atau OOA dan Object Oriented Design atau OOD dari Peter Code dan Edward Yourdon tahun 1990. Lalu yang kedua ada Object Model Technique atau OMT dan James Rumbaud, Michael Blaha, William Premerland, Frederick Eddy, dan William Lawrence pada tahun 1991. Lalu yang ketiga ada Object Oriented Software Engineering atau OOSE dan Ivar Jacobson tahun 1992. Lalu yang keempat ada Bot Method dan Brady Butch pada tahun 1994. Ada Sri Top dan Steve Cook dan John Daniel 1994. Yang terakhir ada UML atau Unified Modeling Language dari James Rumbaugh, Grady Butch, dan Ivar Jacobson pada tahun 1997. Yang keempat ini ada metodologi pengembangan sistem berorientasi objek mempunyai 3 karakteristik utama, yaitu ada encapsulation merupakan dasar untuk pembatasan ruang lingkup program terhadap data yang diproses. Yang kedua ada data dan prosedur atau fungsi lain dari luar tidak dapat mengaksesnya. Yang ketiga, data melindungi dari prosedur atau objek lain, kecuali prosedur yang berada dalam objek itu sendiri. Lalu yang B, ada inheritance. Inheritance ini adalah teknik yang menyatakan bahwa anak dari objek akan mewarisi data atau atribut dan metode dari induknya langsung, atribut dan metode dari objek induk diturunkan kepada anak objek, demikian seterusnya. Lalu ada inherence mempunyai arti bahwa atribut dan operasi yang dimiliki bersama di antara kelas yang mempunyai hubungan secara hierarki. Inheritance menggambarkan generasi sebuah kelas. Lalu yang C ada polymorphism. Polymorphisme itu adalah konsep yang menyatakan bahwa sesuatu yang sama dapat mempunyai bentuk dan perilaku yang berbeda. Kemampuan objek yang berbeda itu untuk melakukan metode yang pantas dalam respon message yang sama. Yang ketiga ini seleksi dari metode yang sesuai bergantung pada kelas yang seharusnya menciptakan objek. Lalu yang kelima ini ada kelebihan dan kekurangan metode perancangan berorientasi objek. Kelebihannya ini ada yang pertama, lebih mudah digunakan dalam pembangunan sistem. Yang kedua, tidak ada pemisah antara fase desain dan analisis sehingga meningkatkan komunikasi antara user dan developer dari awal hingga akhir pembangunan sistem. Lalu yang ketiga ada OOAD, memungkinkan adanya standarisasi objek yang akan memudahkan desain dan mengurangi resiko pelaksanaan proyek. Nah, kekurangan ini ada 3 juga. Jadi yang pertama pada awalnya desain OOAD sistem memungkinkan akan sangat simpel. Yang kedua pada OOAD lebih fokus pada coding dibandingkan dengan SSAD. Yang ketiga ada pada OOAD tidak menekankan pada kinerja tim seperti pada SSAD. Ya, sekian dan terima kasih presentasi dari saya tadi. Maaf bila jika ada salah kata atau salah dari yang saya cari, yang saya buat dari UAS analisa dan perancangan sistem informasi.
Saya Jessica Dian Aventa, NIM 20210121004. Saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.